kita memutarkan motor ini dengan manajemen throttle, gitu kan. Jadi semakin tinggi manajemen throttle, maka semakin tinggi juga putaran drone, putaran kipas atau putaran baling-balingnya. Dengan beberapa kali percobaan, saya mendapatkan playtime yang sama tapi jarak tempuh ya yang berbeda. Itu teman-teman. Data sheet perjalanannya yang berbeda-beda. Dengan manajemen throttle yang sama. Itu kita main di manajemen throttle di kalau pakai ini di atas 37. Ini manajemen throttle-nya. Kalau pakai ini saya cuma main di manajemen throttle antara 32 sampai 34. Jadi cuman sedikit, tidak terlalu tinggi. Itu teman-teman. Nah, kalau pakai yang sekarang yang ini malah lebih kecil teman. Jadi manajemen throttle saya menggunakan Hakiki Prop yang 5,5. Itu saya hanya menggunakan manajemen throttle di kisaran 27 sampai 32 ya. 27 sampai 32. Ini drone pakai yang dengan ukuran prop sebesar ini larinya kencang. Jadi larinya kencang, teman-teman yang ngebedain. Kalau pakai ini dia nggak terlalu kencang. Jadi istilahnya tidak melesat lah. Jadi yang mempengaruhi itu lebar. Ada kemungkinan ya saya sharing aja di sini. Saya juga belum terlalu berpengalaman karena setiap drone itu memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Tapi untuk pengalaman saya pribadi, betapa berpengaruhnya lebar daun ini ke pergerakan drone saat melaju gitu teman-teman. Kalau karena ini buat main freestyle juga masih tetap oke teman-teman. Jadi masih adalah di video-video saya menggunakan prop ini buat main freestyle itu masih sangat rekomendasi banget. Jadi menggunakan prop 5,5 saya dapat long range-nya, saya dapat main sinematiknya, saya dapat hanya dengan satu drone saya bisa main long range, saya bisa main freestyle, kemudian saya bisa main sinematik itu dengan satu prop ini dari Hakiki Prop. Kemudian untuk pembahasan long range-nya adalah menggunakan prop ini dia lebih cepat sampai di tujuan. Itu intinya teman-teman. Jadi yang membedakan dengan manajemen throttle yang sama, kemudian pengolahan throttle yang sama, tapi dia dapat durasi jarak tempuh yang sangat jauh. Tuh, karena 5,5 dengan pitch yang sama, beda dengan ini. Dan beda juga dengan ini, teman-teman. Memang ini 5,5, 5 in. Ini 5 in juga, dan ini ada setengah in. Jadi 5 mili, lebih 5 mili, jadi 5,5 dia. Dan itu saya dapat durasi terbang, jarak tempuh yang cukup lumayan jauh ya menurut saya. Karena dari menggunakan yang ini, kemudian menggunakan yang ini, itu kita dapat jarak tempuh yang jauh. Tapi dengan durasi yang sama. Berarti kan drone itu dari mulai dia take out sampai di tujuan kemudian dan balik lagi, itu drone itu kencang larinya teman-teman. Jadi beda dengan yang ini. Memang terasa sih saat drone itu lari kencang atau tidak. Dan traksinya saat mempertahankan dirinya dia untuk 5,5 itu enak banget. Jadi traksi itu adalah di saat kita terbang kemudian kita belok untuk main race. Ini saya ambil contoh, kita terbang ini kemudian kita belok, nggak ada ngelandainya teman-teman. Ya ada ngelandai, jadi ngebuang lah istilahnya, dia lebih ke sinematik gitu. Tapi tidak terlalu jauh menggunakan prop yang 5,5 dengan pitch 4,6. Jujur ini untuk terbang pengalaman saya menggunakan 5,5 ini enak banget. Karena buat main freestyle saya bisa dapat di sini, main sinematik saya bisa dapat di sini, kemudian buat main long range juga saya bisa dapat di sini. Ketimbang dari propler yang udah dicoba 2 prop ini, saya lebih dapat di yang sekarang menggunakan Hakiki Prop. Seperti itu, teman-teman. Dari pembahasan saya dari ketiga propler ini. Kalau kelebihannya, jadi kelebihannya seperti itu teman-teman. Dia punya jarak atau jarak tempuh yang berbeda.
Meskipun durasi terbangnya sama, yaitu sekitar di 10 menit, tapi dia punya kelebihan untuk mencapai sebuah tujuan itu dengan cepat. Jadi nggak lama, teman-teman. Jadi tidak lama. Durasi tetap 10 menit, tapi dia bisa sampai dengan di tujuan lebih cepat. Beda dengan dari tim motor ini. Ini agak telat ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja dulu pengalaman di menggunakan prop Hakiki Prop. Satu lagi teman-teman, Hakiki Prop dengan ukuran prop seperti ini, kemudian ukurannya propnya 5,5, itu jarang banget yang ngejual teman-teman di online shop. Jarang banget. Meskipun ada yang ngejual, warnanya itu cuma ada dua, warna biru seperti ini sama warna hitam. Susah banget nyarinya teman. Buat ukuran 5,5. Yang 6 ini juga sama. Susah banget. Kita nyari yang prop seperti ini itu susah banget teman-teman. Saya nggak tahu. Saya juga cuma punya ada satu ini. Nggak ada lagi. Saya nggak tahu nih kalau udah rusak harus nyari kemana lagi. Ya ada sih di online shop memang ada. Cuman stoknya itu terbatas. Kemudian warna juga kita yang kalau kita pengen warna lain itu susah banget. Beda dengan yang seperti ini nih. Suriken ini banyak warnanya, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau. Ini banyak. Tapi saya kurang enak pakai ini. Ini sebenarnya panjang ya pembahasannya teman-teman. Nanti kedepannya mungkin akan saya bahas kenapa bisa seperti ini, karena memang tidak semerta-merta drone ini bisa menghasilkan jarak tempuh yang berbeda, karena kita belum membahas juga tentang settingannya, karena itu berpengaruh juga ke drone-nya juga, kemudian propnya juga gitu teman-teman. Jadi next video mungkin akan saya bahas dan saya bikin akan saya kupas lagi kenapa, biar detail teman-teman. Kalau saya hanya menyampaikan sebatas sampai di sini mungkin teman-teman juga akan kebingungan karena ada settingan-settingan di PID-nya yang membuat ada perbedaan di sini teman-teman. Oke, next video mungkin kita bahas di settingannya. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.